Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dan akan memulai aktivitas kami. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun kami dan menerangi kami saat kami melangkah dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bayangkan seorang yang dulunya sering memfitnah pemerintah, tiba-tiba diajak masuk dalam jajaran pemerintahan. Dia ditugaskan untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Demikianlah Paulus dalam bacaan kita di pagi ini. Dia sering menganiaya orang percaya kepada Kristus, bahkan tidak jarang dia mencabut nyawanya. Sulit sekali memahami keterpanggilannya. Saya yakin umat percaya yang ada pada saat itu juga sulit menerimanya. Dalam perjalanan menuju Damaskus, Tuhan memanggilnya, merubahnya dari seorang penganiaya menjadi pemberita Injil. Sebuah perubahan yang luar biasa, di luar nalar manusia. Dalam waktu yang singkat, Tuhan merubahnya menjadi pemberita Injil. Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita kali ini menyaksikan bagaimana Tuhan memanggil Paulus melalui Ananias. Alkitab mencatat sebuah panggilan yang tegas. Ananias tidak berkata, "Maukah kamu bersaksi?" Atau, "Jika kamu punya waktu luang, tolonglah bersaksi." Namun dengan tegas Ananias berkata, "Sebab engkau harus menjadi saksinya." Kata harus di sini menunjukkan bahwa menjadi saksi bukanlah tugas sampingan. Itu adalah tugas yang Allah tetapkan bagi Paulus. Pertobatan kita bukanlah kebetulan, dan anugerah yang kita terima bukanlah akhir dari kisah, melainkan penugasan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Sama seperti Paulus, jika kita sudah melihat terang Kristus dan mendengarkan suaranya, maka secara spiritual kita sudah ditetapkan dan diwajibkan untuk bersaksi. Kewajiban itu melekat pada status kita sebagai orang percaya.
Paulus adalah orang Yahudi yang sejati. Dia dididik di bawah Gamaliel. Ia bisa saja berkeinginan bersaksi hanya kepada bangsanya. Namun yang menarik, bacaan kita mencatat bahwa dengan jelas Ananias mengatakan tugasnya sebagai pewarta Injil itu ditujukan bagi semua orang. Perintah ini menghancurkan batasan atau sekat identitas suku, budaya, bahkan status sosial Paulus. Itu memaksanya untuk pergi kepada semua orang tanpa harus melihat mereka dari latar belakangnya. Artinya, panggilan kita sebagai orang percaya menuntut kita untuk keluar dari lingkungan atau batasan-batasan yang ada pada diri kita. Tuhan tidak mengizinkan kita memilih latar belakang. Keharusan bersaksi meluas ke setiap sudut kehidupan kita, khususnya kepada mereka yang paling membutuhkan untuk mendengarkan kabar baik tentang Kristus. Sumber kesaksian kita adalah apa yang kita lihat dan yang kita dengar tentang panggilan dan kasih Allah pada kita. Itu adalah sumber kesaksian Kristen sejati. Paulus tidak diminta berdebat soal filosofi atau sejarah Yahudi. Ia hanya diminta menceritakan momen di mana ia berhadapan muka dengan Kristus yang hidup, menyaksikan bagaimana Tuhan memanggilnya. Dan demikian jugalah dengan kita dipanggil dan diutus oleh Allah memberitakan firman-Nya. Jika kita bercoba untuk berdebat, kita mungkin akan kalah. Tetapi jika berkata, saya sudah melihat kasih karunia-Nya yang menarik saya dari lubang kegelapan, maka kita berbicara dari posisi otoritas kita. Tidak seorang pun bisa membantahnya. Dan kesaksian kita adalah fakta, bukan fiksi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, renungan ini mengundang kita untuk bersaksi sebagai sebuah keharusan dengan sukacita, bukan dengan rasa terbebani. Kita telah ditetapkan, kita telah diperlengkapi dengan pengalaman, dan telah ditugaskan untuk bersaksi bagi semua orang. Karenanya jangan pernah biarkan keraguan membungkam fakta bahwa kita adalah saksi mata Kristus yang sudah melihat dan mendengarkan tentang kasih-Nya. Mari kita hidup hari ini dengan penuh keberanian, menyadari bahwa menjadi saksinya adalah sebuah tanggung jawab dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu, firman-Mu dengan luar biasa menyaksikan bahwa kami anak-anak-Mu adalah alat yang Tuhan telah pakai untuk menyaksikan kasih karunia-Mu. Biarlah tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan ini Tuhan menjadi sebuah sukacita, kesukaan bagi kami di dalam memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh badan pekerja majelis klasis, demikian juga dengan seluruh pengurus kategorial yang Tuhan pakai di dalam melayani Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka secara luar biasa. Berkati anak-anak, keluarga, saudara mereka. Seluruh cita dan angan-angan mereka, biarlah itu semua berada di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.